Ya, pemirsa, Amerika Serikat akan mengenakan tarif masuk sebesar 19% terhadap komoditas yang diimpor dari Indonesia. Dan sebaliknya, komoditas yang masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat tidak akan dikenakan tarif masuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa lalu waktu setempat mengatakan Amerika telah mencapai kesepakatan tarif masuk dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut tercapai usai Trump berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Trump mengatakan dalam kesepakatan tersebut Indonesia tak akan mengenakan tarif masuk apapun terhadap impor komoditas asal Amerika Serikat, sementara barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenakan tarif masuk sebesar 19%. Besaran tarif masuk tersebut lebih rendah dari yang dinyatakan sebelumnya oleh Trump pada awal April 2025, yakni sebesar 32%. We made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika. Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar Amerika serta mendatangkan pesawat produksi Boeing sebanyak 50 unit. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu meski menerima hasil negosiasi tarif resiprokal 19%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus melakukan negosiasi lagi dengan Presiden Donald Trump. Tarif resiprokal 19%, hasil ini setidaknya cukup lebih baik dibandingkan dengan kebijakan awal 32%. Ya, untuk itu, Presiden menegaskan akan terus melakukan negosiasi tarif resiprokal lagi dengan Presiden Donald Trump meskipun sudah mendapatkan penurunan tarif lebih besar dari negara ASEAN lainnya. Bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi ya. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Amerika Serikat tetapkan tarif resiprokal Indonesia 19%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, kemudian juga dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Pak Retma, apa kabar? Baik Mas, sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kondisi perekonomian global saat ini. Kemudian sejauh mana sih sebenarnya dampaknya terhadap ekonomi di tanah air, begitu Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat bagaimana geopolitik dan geoekonomi global saat ini, kita berada dalam satu ketidakpastian ya. Ada fragmentasi ekonomi dan juga ada proteksionisme yang terjadi di berbagai daerah. Dan saya kira ini akan membuat ya berbagai sektor manufaktur di Indonesia kita akan mengalami kenaikan biaya produksi dan juga ada pergeseran rantai pasok dan saya kira juga ada permintaan ekspor yang berfluktuasi. Saya kira kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, kalau kita lihat kebijakan tarif resiprokal sendiri bagaimana begitu kan dengan akhirnya seperti Anda sampaikan menimbulkan juga ketidakpastian terhadap perekonomian global kemudian juga Indonesia tentunya.
Kita ingat saat April ya 2025 Iya. Trump mendeklarasikan apa yang disebut dengan Liberation Day ya. Tarif itu kita dikenakan 32%. Dan saat itu kita mengatakan bahwa ini akan menjadi ancaman yang luar biasa terutama buat industri padat karya kita. Oke. Ancaman PHK tentunya yang ada di depan mata. Dan saat ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah berhasil melakukan negosiasi yang terjadi adalah penurunan dari 32% menjadi 19%. Menurut saya sendiri ini adalah satu capaian yang patut kita apresiasi ya, karena mengubah dari 32 menjadi 19% ya tentunya kalau tidak menggunakan satu negosiasi yang baik tentunya Trump tidak akan mau ya. Dan kalau kita lihat negara tetangga, katakanlah Thailand 36%, Vietnam 20% dengan ada beberapa tambahan sedikit. Ya, artinya kalau kita lihat dari negara kawasan, angka 19% ini termasuk yang paling rendah dan ini memberikan satu competitive advantage buat Indonesia di masa depan, Mas Pras. Oke, itu dia. Baik, nah dari sisi pelaku usaha, Pak Retma, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan saat ini, kemudian dengan adanya tarif resiprokal, dampak yang Anda rasakan selama ini juga apakah masih akan, ya dalam artian ini berkelanjutan begitu Pak Retma? Iya, saya setuju ya. Ini capaian pemerintah yang harus diapresiasi ya. Bahkan Oke. bukan hanya dengan dengan Amerika Serikat ya, dengan Eropa pun di waktu yang berdekatan ini berita yang sangat baik ya. Meskipun kalau kita bicara tarif resiprokal 19% ini memang menjadi tambahan hambatan. Tapi tambahan hambatan ini juga jadi tidak berarti karena negara-negara lain yang menjadi pesaing-pesaing kita juga justru punya tarif yang lebih tinggi. Artinya meskipun kita tetap kena tambahan tarif 19%, daya saing kita masih bisa terjaga ya. Nah, yang mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah Cina ya. Berapa Cina akan kena tarif gitu. Nah, kalau Cina kena tarif rendah mungkin akan lebih sulit bagi kita, tapi itu sih kelihatannya kemungkinannya sangat kecil. Jadi kemungkinannya Cina pun akan dikenai tarif yang lebih tinggi dari kita. Artinya selain kita bisa menjaga daya saing kita di pasar Amerika, kita pun bisa mencoba untuk mengambil alih pangsa pasar dari negara lain ya, terutama Cina. Jadi di sini kita punya kesempatan justru lebih besar untuk bisa meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat gitu. Jadi ini kinerja yang harus diapresiasi dan saya yakin sih dengan resiprokal 19% ini kita masih bisa menjaga daya saing kita di Amerika Serikat. Oke, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin yang paling ketat persaingannya ataupun menjadi pesaing utama untuk produk TPT Indonesia ke Amerika Serikat itu negara mana saja, Pak Retma? Yang kalau kita bicara sektor hulu itu lebih banyak di sektor hulu dan midstream ya, itu lebih banyak di Korea dan India ya. Kalau Korea kan dapat 20% juga, jadi meskipun kita dapat tambah, kita masih bisa keep lah ekspor kita ke sana. Yang mungkin yang untuk di sektor hilir di Vietnam dan Bangladesh, kalau kita Vietnam kan dapat 20%. Tapi kalau kita lihat Bangladesh itu kan masih sekitar 35% ya. Jadi saya kira kita masih tetap juga bisa punya daya saing untuk ekspor ke sana karena negara-negara pesaing kita juga kena tarif yang satu level bahkan lebih tinggi dari kita. Baik, itu dia beberapa negara yang menjadi pesaing utama Indonesia dan dengan tadi tarif yang turun dari 32% ke menjadi 19% seperti yang sudah disampaikan, ada keuntungan yang juga masih bisa kita optimalkan nanti. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Ahmad, kemudian Pak Retma, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tarif resiprokal untuk wilayah ASEAN yang dikenakan oleh pemerintahan Amerika Serikat atau Presiden Donald Trump. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini ada beberapa negara yang terkena tarif resiprokal untuk wilayah ASEAN dan posisi Indonesia menempati posisi kedua, dalam artian Singapura mendapatkan 10%, kemudian Indonesia sendiri setelah negosiasi dari 32% turun menjadi 19%, sementara beberapa negara ASEAN lainnya adalah Filipina, Vietnam ini masing-masing 20%, sementara untuk Brunei dan Malaysia 25%, kemudian ada Kamboja dan Thailand sebesar 36%, kemudian ada Laos dan Myanmar
Myanmar ini cukup tinggi, 40% tarif resiprokal ataupun biaya impor yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump ya. Baik, dan selanjutnya kita akan cermati bersama juga kontributor utama dari ekspor non-migas Indonesia itu apa saja. Ini dia, ada mesin dan perlengkapan elektrik ini sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah untuk ekspor non-migas ke wilayah Amerika Serikat. Kemudian ada alas kaki, mencapai 850 juta dolar Amerika, kemudian pakaian dan aksesorisnya senilai 800 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad, kemudian juga Pak Redma. Nah, menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini Pak Redma, lantas apa yang tengah disiapkan paling tidak strateginya begitu saat ini Pak Redma sehingga bisa memanfaatkan momentum dari penurunan di samping kita juga menyiapkan produktivitas. Apakah utilisasi juga bisa kembali normal dan karena kita tahu juga suku bunga acuan Bank Indonesia kan per kemarin sudah turun nih menjadi 5,25% Pak Redma. Kalau terkait ini utilisasi sih belum bisa ngangkat utilisasi kita ya karena utilisasi kita rendahnya utilisasi kita justru karena memang di dalam negerinya sebetulnya di industri dalam negerinya pasar domestiknya yang menjadi masalah gitu ya. Jadi saya kira dengan kesepakatan tarif ini yang setidaknya kita bisa menghindari PHK. Jadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa harus menjaga kepentingannya adalah menjaga tenaga kerja kita tetap bekerja gitu ya. Karena kalau kita bisa bayangkan kalau kita tinggi di depan udah PHK sudah hampir pasti terjadi, tapi dengan kesepakatan ini PHK itu bisa terhindarkan gitu ya. Tapi untuk kalau mau mendorong utilisasi kita supaya bisa normal kembali, saya kira perbaikannya ada di industri-industri yang mempunyai pangsa pasar dalam negeri. Jadi nah ini makanya menjadi yang kita tunggu-tunggu adalah berapa persen sih sebetulnya Cina akan mendapatkan tarif. Karena kalau Cina akan mendapatkan tarif yang tinggi, nah ini jadi masalah juga buat produsen-produsen yang berorientasi pasar domestik karena kita akan kebanjiran produk-produk impor. Nah itu memerlukan mitigasi lanjutan dari pemerintah untuk bisa melindungi pasar dalam negeri. Baik, dengan tarif 19%, menurut Anda akan cukup kompetitif untuk produk TPT Indonesia masuk ke Amerika Serikat tidak, Pak Redma? Ya, saya kira kalau dengan tarif 19% sih kita masih bisa keep ya. Bukan karena tarif 19% ya, tapi karena negara-negara pesaing lainnya juga punya tarif yang satu level. Jadi kita masih keep. Bahkan kita bisa lebih besar lagi ketika kita bisa mengambil pangsa pasar negara-negara lain ya, seperti Bangladesh kita harusnya bisa ambil pangsa pasarnya. Terus juga Kamboja, Myanmar meskipun kecil kalau kita bisa ambil ya kita bisa lumayan untuk menaikkan ekspor kita ke Amerika Serikat. Nah kalau di midstream mungkin dengan kayak Korea yang kena juga 20%, ya kita masih bisa keep lah pangsa pasar kita di sana. Oke, Pak Redma. Nah, Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan mencermati beberapa data, beberapa negara ASEAN tadi yang sudah mendapatkan juga penetapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia di posisi kedua setelah Singapura. Apakah ini yang seperti Pak Redma katakan akhirnya memang daya saing Indonesia masih bisa dijaga begitu ataupun terjaga dengan level-level tarif yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat kita ingin melakukan eksportasi ke sana? Ya kalau kita bandingkan ya tadi hanya Singapura saja yang memperoleh 10%, artinya sebenarnya kalau kita bicara partner dagang ya kompetitor kita akhirnya Singapura. Cuman keep in mind bahwa Singapura itu adalah tanahnya tidak luas. Jadi kalau dari perspektif investasi ini membuat satu peluang baru saya kira bahwa negara-negara yang memiliki tarif ekspor yang tinggi ke Amerika mungkin saja mereka berpikir untuk memindahkan industrinya ke Indonesia. Jadi kita akan mendapatkan tambahan FDI, dengan begitu kita akan merekrut tenaga kerja baru dan perusahaan-perusahaan akan berpikir kalau mereka made in Indonesia kemudian dibawa ke Amerika akan jauh lebih murah sehingga mereka bisa mendapatkan gain keuntungan. Saya kira itu satu
potensi investasi yang kalau kita jeli ya kita bisa gunakan. Dan saya kira kalau kita lihat bagaimana rantai pasok ya, kita juga melihat bahwa rantai pasok yang dari perusahaan-perusahaan lain tentunya akan berpikir 2 kali untuk langsung direct ke negara-negara lain ya. Kecuali tadi Oke. Singapura, bisa saja Singapura memperoleh satu kemampuan untuk apa istilahnya ya, menarik berbagai perusahaan yang ada di kawasan kita kemudian mengekspor langsung. Tapi saya kira satu industri membutuhkan tempat, satu industri membutuhkan tenaga kerja juga. Saya kira Indonesia bisa lebih baik manakala kita bisa memanfaatkan potensi ini. Tapi keep in mind ya bahwa tadi benar, Oke. 19% itu sebetulnya adalah kalau seandainya kita punya satu strategi yang lebih bagus dalam arti kita bisa menekan efisiensi di perusahaan-perusahaan kita, terutama TPT, ini akan lebih baik lagi. Oke. Terutama kalau seandainya kita juga bisa melakukan tidak hanya efisiensi produksi ya, tetapi juga strategi harga. Mungkin kita bisa tekan harga sehingga kita bisa tetap menjual ke Amerika meskipun dengan 19%. Ditambah lagi adalah saya kira perusahaan-perusahaan kita juga bisa melakukan strategi lain yaitu diversifikasi pasar. Tadi sudah disampaikan ke Bangladesh, ke berbagai negara, Iya. termasuk Timur Tengah dan Afrika. Ini juga harus menjadi satu opsi supaya barang-barang kita punya daya saing yang tinggi sehingga kita tetap bisa menjual dan tenaga kerja kita tetap kita hire lebih banyak lagi. Begitu, Oke, Mas. dan tadi Pak Presiden Prabowo juga menyatakan masih akan terus berjuang begitu untuk bisa melakukan negosiasi lagi dengan pemerintah Amerika Serikat. Anda melihat kansnya seperti apa? Apakah ada potensi ada penurunan lagi atau bagaimana? Mengingat kan produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia akhirnya 0% begitu nih Pak Ahmad? Ya, saya melihat begini, dengan penurunan ini minimal kita tidak akan diganggu dengan ancaman dari Donald Trump untuk menaikkan lagi. Oke. Sehingga potensi di atas 19 setidaknya kita sudah tutup ya. Kenapa? Karena kita sudah juga memberikan tanda kutip ya pemanis sweeteners kepada Donald Trump dengan kita membeli sekitar angka 15 miliar dolar untuk energi, 4,7 untuk sektor pertanian dan kita membeli 50 pesawat Boeing. Artinya kita terhindari dari resiko naik di atas 19. Oke. Sehingga kita sekarang terbuka peluang untuk bisa menurunkan. Memang idealnya dalam perdagangan internasional secara teori ini harusnya 0-0, 0-0. Oke. Sehingga kita memperoleh manfaat, Amerika juga memperoleh manfaat. Tetapi memang karena kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada 32, saya kira strategi Iya. kita negosiasi di masa depan itu bisa kita lanjutkan Mas Pras supaya kita mendapatkan 0-0 tadi. Ini yang kita Itu dia. sebut kemenangan sempurna. Terhadap neraca perdagangan Indonesia Amerika yang selama ini defisit kan begitu kan diharapkan Trump kan tidak terjadi lagi. Anda apakah nanti tadi akan mencapai equilibrium baru misalnya begitu untuk neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat? Ya tentunya kalau kita bicara ya kepentingan nasional kita tentunya harusnya kita mempertahankan satu surplus perdagangan. Oke. Ya, data kita sejak Mei 2020 kita sudah surplus terus dan saya kira ini satu hal yang positif. Tapi kita ada tantangannya. Keep in mind yang kita banyak ekspor adalah batu bara, CPO, nikel dan itu semua karena harganya lagi naik. Makanya Oke. surplusnya terus terjadi. Tapi kita harus sadar bahwa harga ini tidak selalu naik. Iya. Sehingga kita perlu ya menjaga apa yang disebut dengan daya saing supaya orang membeli bukan hanya karena harga naik tapi karena kita punya satu produksi yang memang dibutuhkan oleh negara lain. Dan Oke. tentunya kalau dengan Amerika dengan ada pengenakan tarif 19%, tentunya minus 18% dari sisi defisitnya Amerika mungkin bisa berkurang. Tetapi tetap kita harus juga menjaga surplus kalau menurut saya Mas Pras. Kenapa? Oke. Karena surplus itulah akan memperkuat mata uang rupiah kita terhadap dolar begitu. Baik, itu dia upaya yang juga harus dijaga adalah surplus neraca perdagangan kita juga seharusnya masih bisa tetap positif begitu dengan meningkatkan mungkin volume dari nilai apapun eksportasi kita begitu ya ke Amerika Serikat. Nah, Pak Redmat terakhir bagaimana Anda melihat ke depan kansnya proyeksi dan juga potensi Indonesia khususnya dari sektor manufaktur TPT nih? Iya, jadi memang ini kalau kita dengan Amerika kan dagangnya, barangnya itu kan sifatnya komplementer ya, jadi tidak langsung bersaing. Nah, yang jadi kenapa pasar Amerika itu sangat penting karena yang kita ekspor ke sana tadi sudah disebutkan sebagian besar adalah produk-produk manufaktur, jadi bukan produk-produk komoditi primer gitu ya. Sedangkan yang kita mau impor dari Amerika justru produk-produk komoditi primer. Nah ini jadi artinya kan komplementer. Nah industri manufaktur ini kan sangat dibutuhkan karena penyerapan tenaga kerjanya. Jadi memang banyak yang bicara bahwa pasar Amerika kan tidak terlalu besar gitu ya. Tapi betul, tapi yang menjadi masalah adalah
ekspor kita ke sana adalah produk-produk manufaktur di mana tenaga kerjanya di sana sangat-sangat besar gitu. Jadi itu sangat penting pasar Amerika Serikat. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan pangsa pasar kita ke sana lagi ya. Tadi disampaikan juga bahwa ini bisa negosiasi lagi nih kalau kita bisa defisit perdagangan mereka turun. Artinya kan kita bisa negosiasi lagi. Nah, kalau terkait di industri tekstil sebetulnya kita bisa melakukan hal lain sebetulnya. Karena kita kan disampaikan juga bahwa kita akan mengimpor produk-produk pertanian. Nah, sebetulnya tekstil ini punya potensi untuk mengimpor kapas itu sekitar 800 juta dolar per tahun. Nah, sekarang kita cuma impor dari Amerika itu hanya 150 juta. Nah, ini menjadi PR sebetulnya. Kalau kita mau mengimpor lebih, itu sangat-sangat bisa. Yang jadi masalah kan sekarang utilisasi kita kan hanya di bawah 50%. Jadi kita tidak membutuhkan kapas sebanyak itu. Nah, kalau utilisasi kita bisa dinaikkan di atas 70, 75 bahkan sampai 80%, kita bisa mengimpor kapas lebih banyak. Di sisi lain, mungkin kita kok impor kapas lebih banyak. Itu sangat-sangat bagus kalau kita impor kapas lebih banyak karena kita bisa mixing dengan produk-produk polyester dan rayon yang ada di sini. Nah, di sisi lain, sesi kita juga bisa naik. Artinya sangat menguntungkan meskipun kita impor kapas dari Amerika, dia dari sisi perdagangannya bisa lebih balance dan kita bisa tetap ekspor ke sana. Di sisi lain, investasi kita bisa juga didorong untuk naik. Jadi saya kira dengan Amerika ini untuk industri manufaktur ya sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Jadi itu kenapa sih mungkin Pak Presiden langsung ambil keputusan, nggak apa-apa, 0 lawan 19. Karena ada benefit lain yang kita dapat sebetulnya. Baik itu dia ya. Masih ada optimisme dan upaya untuk negosiasi berikutnya. Semoga juga ada win-win solution lagi dari pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan. Pak Retma, terima kasih juga atas update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ahmad, Pak Retma. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam.